warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Lutfatul Asri dan Saya Dewi Sapitri. akan mempresentasikan hasil lab kami, yaitu pengertian ekologi dan konsep dasar ekologi tumbuhan dan hewan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Dadah. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan hewan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup maupun tak hidup yang berada di sekitar makhluk itu sendiri, yang terdiri dari jenjang-jenjang yang berbeda. Ada beberapa tingkatan dalam ekologi. Jenjang yang pertama ada individu, di mana individu dalam ekologi merupakan suatu spesies. Spesies merupakan makhluk hidup satu persatu yang disebut dengan individu yang mencakup tumbuhan, hewan, maupun mikrobiota yang secara genetis merupakan perwujudan organisme yang seragam yang bersama-sama telah beradaptasi dengan lingkungannya yang terbatas. Pada tingkat yang kedua adalah populasi, di mana populasi terbentuk dari kelompok individu yang sama atau dari kelompok individu yang berkembang biak dari spesies yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan gen yang sama secara relatif terpisah dan berasal dari populasi setempat yang masing-masing telah menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga ada komunitas, di mana komunitas dalam ekologi merupakan sekelompok populasi dari berbagai jenis yang terdapat di suatu habitat atau daerah tertentu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara komunitas makhluk hidup biotik dengan lingkungan fisik atau abiotik dalam suatu area tertentu. Contohnya ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem padang rumput. Di dalam ekologi terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, di mana komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang saling berinteraksi baik sesama organisme maupun dengan lingkungannya. Ini mencakup konsumen, produsen, dan dekomposer, dan setiap organisme ini memiliki peran dalam menyeimbangkan ekosistem. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada konsumen, produsen, dan dekomposer. Yang kedua ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini yang mempengaruhi kehidupan organisme dalam ekosistem. Contohnya cahaya matahari, suhu, air, udara, tanah, serta mineral dan pH, dan menentukan jenis organisme yang dapat bertahan di suatu lingkungan. Yang pertama ada netralisme, di mana netralisme merupakan dua organisme yang tidak saling memengaruhi. Yang kedua ada kompetisi, di mana kompetisi meliputi beberapa organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, misalnya makanan, air, cahaya, dan wilayah. Yang ketiga ada predasi. Predasi merupakan satu organisme yang disebut dengan predator memakan organisme lain yang disebut dengan mangsa. Yang keempat ada parasitisme. Parasitisme merupakan satu organisme parasit yang diuntungkan sedangkan inangnya yang dirugikan. Yang kelima ada mutualisme. Mutualisme merupakan kedua organisme yang saling menguntungkan. Yang keenam ada komensalisme. Komensalisme merupakan satu organisme diuntungkan dan satunya tidak terpengaruh. Yang ketujuh ada amensalisme. Amensalisme merupakan satu organisme yang dirugikan dan organisme lain tidak terpengaruh. Setelah kita membahas tentang pengertian dari ekologi, maka saya akan membahas tentang konsep dasar ekologi hewan dan ekologi tumbuhan.
Yang pertama ada ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan ilmu pengetahuan interdisipliner karena untuk mengetahui dan memahami interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, kita memerlukan pemahaman dari berbagai ilmu pengetahuan seperti fisiologi, genetika, evolusi, ataupun perilaku hewan tersebut. Dalam ekologi hewan, terdapat interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Yang pertama, ada individu, di mana individu ini merupakan makhluk hidup tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya, seorang manusia, seorang kambing, dan satu lagi yaitu yang kedua, yaitu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya ada kumpulan kambing, kumpulan monyet, dan lain-lain. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas sendiri merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di daerah tertentu. Contohnya itu ada populasi singa di Kenya, ditambah juga ada populasi rusa, jerapah, gajah, dan semua spesies lain di daerah itu menjadi satu komunitas. Yang keempat, ada habitat. Habitat ini adalah tempat hidup hewan yang menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Habitat ini dapat berupa hutan, sungai, padang rumput, maupun lingkungan yang memang urban. Yang kelima sendiri ada niche. Niche ini adalah peran hewan dalam ekosistem, termasuk bagaimana mereka mencari makanan, berinteraksi dengan hewan lain, dan bagaimana mereka mempengaruhi lingkungannya. Niche ini dapat dibagi menjadi dua jenis, ada yang niche fundamental dan ada juga niche yang rasional. Yang kedua, ada ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara tumbuhan dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik seperti cahaya, air, dan tanah, maupun interaksi dengan makhluk hidup lain. Fokusnya pada bagaimana tumbuhan itu beradaptasi, tumbuh, dan berinteraksi dalam satu ekosistem. Setelah saya menjelaskan tentang apa itu ekologi tumbuhan juga memiliki peran penting dalam ekosistem, yang dimana tumbuhan berperan penting sebagai produsen dalam rantai makanan dan juga mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Mereka juga menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga kelembapan tanah, mencegah erosi, dan juga menyediakan tempat hidup bagi banyak makhluk lain. Kehadiran tumbuhan sangat menentukan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Adapun interaksi tumbuhan dengan lingkungannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada kompetisi, di mana kompetisi adalah proses ketika tumbuhan saling bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas seperti cahaya matahari, air, dan nutrisi tanah agar bisa tumbuh dan juga berkembang. Yang kedua, ada simbiosis, di mana adanya hubungan antara tumbuhan dengan organisme lain seperti jamur atau bakteri yang saling menguntungkan. Misalnya kerjasama tumbuhan dengan jamur mikoriza untuk menyerap air dan nutrisi. Yang ketiga, ada adaptasi, di mana adaptasi adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tertentu, seperti memiliki akar yang panjang di daerah yang kering atau daun yang lebar di lingkungan yang lembab. Yang keempat, itu ada suksesi, adalah proses alami perubahan susunan jenis tumbuhan dalam suatu area dari waktu ke waktu. Contohnya, perubahan lahan kosong yang secara bertahap menjadi hutan. Membahas tentang ekologi tidak lepas dari yang namanya jaring-jaring makanan maupun rantai makanan. Dari kedua yang telah saya jelaskan, yaitu antara ekologi hewan maupun ekologi tumbuhan saling berikatan dalam pembentukan jaring-jaring makanan maupun rantai makanan.
Yang pertama ada rantai makanan, di mana rantai makanan merupakan suatu urutan yang menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi itu dipindahkan dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makan dan makan. Rantai makanan itu dimulai dari produsen, adanya konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya sampai dia berhasil ke dekomposer. Seperti yang teman-teman lihat, saya akan memberikan contoh dari rantai makanan. Kalau berdasarkan rantai makanan ini, tumbuhan berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Kemudian, jika elangnya mati, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Yang kedua, ada jaring makanan, di mana jaring makanan adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai rantai makanan yang saling terkait. Jaring makanan itu lebih realistis dalam menggambarkan kompleksitas ekosistem yang memperhitungkan banyak interaksi antara organisme yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa subscribe YouTube kami dan Jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini